It's a little bit asin. Not a little bit, let me amend that word. It's so salty. Berundung. Debus. Sprinkle sorbet. What's up guys, nama gue Brian Ferdinand. Right now I'm doing my own private dining. Tapi sebelum itu sebenarnya aku udah pernah kerja di United States. Kurang lebih udah 10 tahun lah di industri F&B. Hi everyone, I'm Sherina. I'm a pharmacist. And today we're going to cook steak. Alright, for today kita bakal cook something exciting. We're gonna make pan-seared steak with chimichurri and stacked potato. Kita bikin yang simple aja, tapi yang pasti tetap sehat. So yeah, let's have cooking. Oke, buat bahan-bahannya kita akan pakai daging rib eye, dan buat side dishnya aku akan bikin mashed potato dengan mushroom sauce nanti, dan juga corn rib untuk sidesnya. Selain itu ada unsalted butter, ada susu, ada yogurt, ada thyme, rosemary, lada jangan lupa, ada lime, garlic, maizena, Himalayan salt, sama chili powder and paprika powder. So for the ingredient itself, the most crucial, the steak itself. Nah, gimana cara pilih steaknya? Di sini aku ada pakai pikanya, tapi ada juga sirloin. Lalu ada juga ingredient of the chimichurri, ada parsley, mint, garlic, and a bunch of other stuff. The potato itself for stacked potato, and some Brussels sprouts over here. Nah, kalau kalian yang nggak tahu Brussels sprouts itu apa, ini mirip kubis atau kol, tapi ini lebih kayak bayinya. But when it's grilled or pan-seared, super delicious. So sebelum kita mulai, I think I wanna explain a little bit first, gimana sih cara pilih daging untuk steak. Banyak orang, apalagi ibu-ibu mikir kayak ke supermarket, oh tinggal pilih, semua bisa dijadiin steak. Enggak juga guys. Daging sapi itu bagaikan otot manusia. Sapi kalau kalian bayangkan mereka berjalan, yang otomatis kan yang otot yang banyak bekerja, yang banyak bergerak, itu yang semakin keras. Makanya brisket, shank, potong sekecil apapun kalian sear, pasti kayak karet. Pilihlah bagian-bagian yang di daerah-daerah punggung atau loin, yaitu seperti tenderloin, sirloin, rib eye, pikanya. Pikanya itu adalah salah satu bagian di atasnya sirloin. Bagian-bagian itu kan tidak banyak bergerak, ototnya jadi nyantai, yang akhirnya membuat dagingnya lebih tender, yang kalian kalau mau masak cepat bisa. Ataupun mau dijadiin tartar, makan mentah, itu sangat bisa. Di sini ada yang daging lokal, di sini adalah yang wagyu. Sama-sama bagian dagingnya tender, yang ini cuma bedanya ini cutnya pikanya, ini adalah sirloin. Tapi yang membedakan bisa kalian lihat sendiri, fat kontennya. Nah, fat ini adalah flavornya. Di sini yang memberikan flavor, memberikan rasa, dan itu yang memberikan akhirnya kualitasnya lebih bagus dan harganya juga lebih mahal. Oke, langsung aja ke prosesnya. The way I'm gonna cook the steak is using sous vide. Teknik memasak di mana under vacuum. Kalau kalian pernah lihat yang daging dimasak di vacuum bag, lalu dimasukin ke dalam water bath. Nah, itu basically adalah sous vide. Gunanya adalah untuk meminimalisir kesalahan dan untuk make sure temperaturnya tuh sesuai. Oke, ini jadi udah aku pat dry dulu kedua-duanya. Baru ini kita seasoning. Don't be scared about seasoning guys. It's a big meat. And nanti juga pas kita searing, dia pasti bakal jatuh-jatuh. Sprinkle sorbet. Nah, kalau kalian punya yang rock salt, yang bigger kayak kosher salt, boleh banget. All side season nicely. This one too. Also, another fact guys, yang kalian harus tahu, banyak dari orang kalau zaman dulu makan steak kan pilihnya tenderloin karena nggak ada fatnya. Tapi zaman sekarang orang lebih milih rib eye. Kenapa? Karena ya fat is the flavor. Kalau kalian semakin merasakan rasa yang beefy, makin keluar, that comes from the fat. Tinggal kita masukin ke sous vide bag. Sebenarnya ada plastik vakum, tapi kalau kalian nggak punya vacuum machine, kalian bisa pakai yang ini, ziplock bag. Masukin aja langsung. Oke, rosemary, thyme, garlic. Di sini aku kasih paling kayak 3 biji, digeprek aja. Langsung masuk. And now, butter. We as a chef, when we say a little, this is a little. Alright. A little bit of black pepper. Nah, ini jadi nanti tekniknya, tinggal kalian masukin ke dalam airnya. Make sure all the air is out. Dan kita masak di suhu 54 derajat, kurang lebih 2 jam. Alright, let's go. Kita potong dulu kentangnya jadi bagian yang lebih kecil supaya
lebih cepet pas direbusnya. Kita sudah chop-chop kentangnya ke bagian yang lebih kecil. Kita set aside dulu, kita potong jamurnya. Gelundung. Tangkainya itu kita potong-potong random aja. Kayak ya udah yang penting kepotong. Kita udah potong jagungnya menjadi 4 bagian. Nah, udah. We're gonna mince the garlic. Takut banget. Oke, kita mau bikin mashed potato sekarang. Kita udah chop-chop kentangnya kita. Sekarang kita mau rebus kentangnya dan aku tadi udah rebus airnya, udah nyalain duluan. Wah, panas juga. Oke, kita masukin. Leave it for 15-20 minutes di api besar. Habis itu kita balik lagi sini. Just press start. Suhu 54 derajat tinggal kalian atur. Kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Alright, so daging udah lagi di sous vide. Sekarang kita next step. Ini salah satu proses yang lumayan lama, which is the potato, stack potato. Langsung aja ini kita kupas-kupas. Nah, kalau mau cepat dan rapi, nah salah satu triknya gini guys. Jadi jempolnya di bawah, ini jadi kalian rapi, nggak kemana-mana. Nah, kalau kalian udah peel, sebenarnya masukkan ke dalam air dingin. Jadi biar potatonya nggak changing color. Next, we gotta cut thin these slices. Alright, more or less like this. Jadi nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Jadi di sini kalian udah siapin tray-nya, bebas mau ukurannya seberapa besar. Di sini aku juga udah lelehin butter bersama rosemary and garlic. Jadi untuk flavoringnya, jadi kalian taruh di sini, olesin dulu. Oke, baru layering satu persatu. Jadi make sure all the sides. Dan dia harus saling tindih. Jadi biar dia ngiket. Nah, nanti kalau udah satu layer, baru kita kasih butter lagi dan kita garamin. Kita seasoning. Nah, ini udah satu layer bagus semuanya. And repeat. Kita sekarang mau season corn rib yang udah kita potong tadi. First thing tadi aku udah melt butter, terus kita akan brush di cornnya. Seasoning utama yang aku pakai hari ini itu adalah campuran dari chili powder dan juga paprika powder. Ini akan kasih hint yang pedes-pedes sedikit tapi enak gitu, kayak masih ada bau-bau paprikanya gitu. Diambil terus di season gini aja. Boleh juga sambil dibalurin gini, karena kan tadi kita udah butterin jadi bisa nempel. Hari ini aku nggak pakai garam biasa, aku pakai Himalayan salt. Kita sprinkle dikit-dikit aja, tipis-tipis. Terus kita kasih black pepper. Kalau udah dibumbuin dengan menyeluruh, kita akan bake di suhu 180 derajat selama 20 menit. Alright, seperti yang kalian lihat, nggak susah, nggak ribet, cuman just tedious. Nah, ini udah jadi layer-layernya, bisa kalian lihat, tebelnya juga udah yang sesuai yang aku mau. Cantik. Layer per layernya sudah kelihatan. Nah, ini yang tadi aku bilang antara satu sama lain harus nempel, biar nanti pada saat dipotong mereka lengket. Kalau enggak, pada saat dipotong nanti ambiar. Now, just cover it with aluminum foil. Bake for around 1 hour, 1.5 hours. Sampai dia mateng. Ngeceknya gimana? Tinggal pakai pisau kecil atau cake tester. Dicolok, kalau udah nggak ada resistance dan coloknya gampang, artinya dia udah mateng. Setelah kentangnya udah direbus dan kita udah cek kalau kentangnya udah lembek, kita drain, kita buang airnya, terus kita put in the bowl and we will mash it up. Setelah kita mash potatonya jadi halus kayak gini, butter dikit aja. Supaya kita lebih gampang nyampurin ingredients tambahan di mashed potato ini, kita pakai whisk dari Numan. Wah, lebih gampang sih, lebih cepet. Di sini aku nggak pakai krim supaya mengurangi fat. Saat itu yang aku pakai adalah Greek yogurt, agak kental gitu kan, jadi bisa bantu ngentelin, madetin si mashed potato-nya. Habis itu sekalian kita season pakai salt, black pepper, kita aduk. Jadi ini dia mashed potato-nya. Kok jadi gede? Well, ini aku udah prepare dulu kemarin karena it takes quite a while. Nah, jadi setelah nanti kalian sudah mateng, yang tadi aku bilang cara ngeceknya ditusuk gitu. Nah, itu harus kalian tindih dengan tray satunya lagi dengan ukuran yang sama dan ditindih dengan yang berat.
Ini yang sudah matangnya, ini juga udah didinginin. Jadi harus didinginin sampai completely cool. Jadi pas keadaan di press, dinginin dulu suhu ruang sampai dia udah agak anget-anget suhu ruang. Baru masuk kulkas to make sure everything is really cold and nice. Kalian bisa lihat layer-layernya masih intact, semuanya saling ikat. Baru ini di sini kita potong. Make sure pisau kalian tajam. And like this, the Neumann. Still new, still sharp, cuts so easy, and that's the result. Jadi kalian bisa lihat layer per layernya. Nanti ketika sudah habis digoreng bakal kelihatan lebih bagus. Pertama-tama aku mau pet-pet dulu buat absorb semua moisture, including the blood. Aku cuma season pakai Himalayan salt dan juga black pepper. That's all. Kita nyalain dulu kompornya, panasin dulu. Debus. Jadi nanti kita akan memakai intuisiku. Kita akan coba pakai intuisi saya ya untuk mengetahui apakah daging ini udah matang atau belum. Oh, not bad. Oh, lihat deh dagingnya. Dagingnya menciut-menciut. Next, kita bakal bikin chimichurri-nya. So, chimichurri itu traditionally sauce untuk meat yang berasal kalau nggak salah dari South America, dari Argentina. Masukin semua. Next, di sini ada mint juga aku pakai biar rasa sausnya lebih seger. Mau pakai garlic yang baru masih raw boleh, tapi I'd rather use confit. Jadi slightly mellower. Garlic yang raw satu aja biar ada kick doang. A little bit of chili flakes. 1 shallots. Next, good quality of olive oil. Oke. Ini semua ingredient udah dalam sini, tinggal kita blend pakai Nikko Katana. Ini optional, kalau kalian mau pakai MSG boleh, nggak masalah. And we'll just put it in the bowl and we'll serve it with steak, potato, and other stuff. Jujur aku kayak pertama kali lihat, pancinya estetik. Pengen bawa pulang boleh nggak? Kita flip. Oh, so pretty. Aku nggak masukin butterback banyak, karena si dagingnya sendiri emang fatnya nggak banyak, cuma cukup. Kita masukin garlic yang ketinggalan ini, kita masukin thyme. Ngapain katanya? A little bit of rosemary. Kayaknya butternya kurang. Deg-degan guys. Oke, kita coba cek ya, seberapa matangkah steak ini. Dibandingin kayak ini deh. Enggak. Apa tangan gue yang terlalu berotot ya? Kayak medium, sepertinya ini medium. Oke, langsung aja kita bakal sear nicely in the Nikko Kitaro Black. Alright. Di sini aku pakai neutral oil. Jadi biar suhu didihnya lebih tinggi, jangan pakai extra virgin olive oil untuk nge-sear. Karena extra virgin olive oil titik didihnya nggak terlalu tinggi. Kalau kena panas, extra virgin olive rasanya hilang. In here I'm gonna add a little bit butter as well. Just a little bit. Just to give extra flavor. Kita masukin yang flat side down. Jadi mau kita sear. Nicely charred. Ini kita set it aside untuk nanti kita serve sama steaknya. Kita akan masak jamurnya dulu supaya gampang. Koseng-kosengnya kita pakai sutil dari Neumann. Ini tuh kita pakai sisahan dari pas kita bikin steaknya tadi. Jadi masih ada flavor beefnya. It's hot enough. Let's pour in the mushroom. Aku akan tambahin garlic dikit aja. Base-nya adalah susu UHT. The steak is already done. Udah kurang lebih 1,5 sampai 2 jam tadi. Banyak banget aku ketemu ibu-ibu yang nanya, "Chef, kalau masak steak pakai butter ya?" Yes, but not in the front. Butter itu untuk basting at the end.
kalau di depan kamu pakein butter, ujung-ujungnya burn. Always make sure that your protein is dry. Step yang harus pertama dilakukan adalah lap kering dulu dagingnya. Garam, lada. Mulai dari fatnya dulu kita render. That's the sound that you wanna hear. There we go. Yes, agak berasap nggak apa-apa. You really want to have the crust. And then karena ini udah di sous vide, mereka udah matang di bagian dalamnya. Yang kita mau adalah hanyalah warnanya. Jadi poinnya adalah harus benar-benar panas. Nah, this is what I'm trying to say guys. You want this nice crusty brown. Nah kalau si susunya udah berubah warna nih, udah bersatu dengan jamur-jamur jadi agak coklat kayak gini. Saatnya kita menambahkan pengental, kita pakai tepung maizena 1 sendok makan, tambahin air juga 1 sendok makan atau 2 sendok makan, it's okay. Yang penting encer dan bisa dilarutin. Kita masukin ke dalam. Kita didihkan lagi sausnya. Setelah kita masukin larutan maizena, kita tunggu sebentar. Oke, saus mushroomnya sudah jadi. It means perjuangan kita hari ini sudah selesai. Kita akan masuk ke step paling terakhir. Kita akan plating yang cantik. Take a knob of butter, garlic, rosemary, and you baste. Turn off the fire a little bit. Nah, ini yang namanya basting. Jadi dimandiin. Alright, now we're gonna take them out and let it rest. Karena muscle-nya masih tegang, by the time kalian potong, juice-nya langsung keluar semua. Akhirnya you end up with a dry meat. Nah, kalau udah di resting, dia relax, all the juice comes back to the meat. Nanti ketika kalian potong itu pun jauh lebih tender dan jauh lebih juicy gitu. Okay guys, so basically for the local beef, same method. Searing the fat first, baru sisi satunya kita sear, get a nice color. Baru nanti sisi satunya lagi. Nah, karena ini cutnya lebih tipis, just make sure you do it a little bit more faster. Both of the steak is done. Just give them some time to rest, and then let's go plating. Oke, corn ribsnya udah kita selesai bake tadi. Sekarang buat final touch-nya, kita slice lime-nya jadi 2. Dan kita kasih sedikit hint lime. Supaya ada asam-asam dikit. Sekarang kita akan memotong the star of the show. It's our rib eye steak. Oh, tidak seburuk itu. Tidak seburuk itu, guys. Oke, langsung aja kita mulai goreng kentangnya. Dilap dulu aja, baru dicemplungin. Nah. Jadi nggak perlu takut. Semakin kalian takut, itu yang semakin bahaya. Oke, ini tinggal kita goreng sampai golden brown. Kalau mau benar-benar sampai crispy, you always can double fry. There you go. See, like this. It's already super golden brown, crunchy on the outside. You can see layer by layernya. Masih bagus. Oke, kita akan plating makanan cantik ini. I will put the mashed potato just enough. Spread it. Bagian jagung mana yang paling estetik untuk menjadi bagian dari piring ini? Dan yang ini? Let's dress it up sama the mushroom sauce. And nah, ini fatnya. Nah, kalau kalian tadi potong pada saat lagi panas-panas, end up juice-nya keluar semua nih. It's more like a bistro style. okay, it's the moment of truth. Welcome, Gimana? Chef. How was it? How's the experience so far? I realized that I was not a very good cook. I made a mashed potato, tapi nggak pakai krim. Ooh, healthier version. I use Greek yogurt.
Okay, And okay. you should try a little bit of my mushroom sauce and The corn. the corn rib. All right. What are you intended to do? Medium rare, medium. Supposedly medium. Okay. Good job. Well done. Cheers. Cheers. Smells buttery. You basted it, right? Cool, cool, cool. Agak asin. Do you taste the Greek yogurt inside? Nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Jadi bisa dilakukan guys. Nggak. Jadi nggak terlalu ini ya. I thought at first it's gonna be sour, Nah, I was thinking the same. tapi it's actually not bad. Like nggak kentara rasanya. Ini enak. Cook nicely. Seasonnya juga nice. It's a win guys. It's a win. Wow. Makan mashed potato-nya. I know what he means. He needs the mashed potato. It's a little bit asin. Not a little bit. Let me amend that word. It's so salty. I think the sauce ya yang agak salty di sini. I think Atau because it steaknya. reduces a lot. I think if it was lebih cair, Sauce actually is okay. Tapi secara flavor wise, it's pretty good. The way you cook it, tadi juga I sempat ngeliat, okay. The corn is really good. thank you. The steak ya kalau emang bisa less cooked, it might be nicer. Tapi at the same time, I understand it's really hard because it's really thin. Even for me, it's also challenging when you cook a thin cut of steak. Tapi flavor wise, it's good. Nice searing. You got the brown color over here. Yeah, I think overall it's good lah. Yeah. All right, what's up? Wow, Welcome, finally welcome. done. I know, right? You ready to try? Never eaten. Alright, I'm gonna cut it for you so it's easier to Okay. eat. So ini kita bakal cobain yang wagyu dulu. Tapi ini sebenarnya wagyu lokal. Jadi emang apa? Breednya itu dari wagyu Aussie, tapi di fatteningnya di Indonesia. Gitu. So potatoes there for you. This is banyak ini ya. Oil, fat. Dikit. We'll Kalau try, banyak we'll kan see. apa pecel lele tuh goreng. Nah. Gitu enak. Memang yang banyak minyaknya justru yang enak sebenarnya ya. Indeed. A little bit chimichurri just to balance it. Alright. Bon appetit. Cheers. Mana nih? Ya. Hop. Kayak the chimichurri give so much flavor to the beef. Yep. It really opens up, right? Like the acidics is really help. Sangat membantu acidnya untuk cut down the fattiness, untuk ngebalance out semuanya. Brussels sprouts-nya kurang banyak sih kayaknya. Yes, maybe once in a while is good. But yes, like you said, probably if you look into healthier, you always can change the potato to maybe cauliflower puree, or the steak to what? Chicken maybe, if you want like But healthier. it's fine. It's actually okay. there It's you actually go. okay as long yang nggak setiap hari juga Moderate. ya. There you go. And for the chimichurri itself, olive oil, like I said, it's good for your health. It's unsaturated fat, right? That's true. There you go. All right, guys.